A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali di masjid Allah, di rumah Allah, di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis, sebuah tema yang berkenaan tentang majelis ilmu, majelis ta'lim. Ada pertanyaan seperti ini: mulia mana derajatnya itu orang yang datang ke majelis taklim dan orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah, dengan orang yang mendengarkan ayat Al-Quran? Mulia mana tuh? Jika dibandingkan atau jika dari urutan keutamaan, majelis taklim atau mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah itu derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dalamnya ilmu. Sedangkan thalabil ilmi, ilmu dalam agama itu lebih tinggi pada ibadah sunnah. Bahkan ada hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang datang ke majelis taklim itu pahalanya lebih tinggi pada 1000 rakaat salat sunnah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian, jika dipendengarkan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, pahalanya Allah menurunkan rahmat kepada kita. Sedangkan kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang mendatangi majelis ta'lim, setidaknya dia akan mendapatkan 4 keutamaan. 4 keutamaan setidaknya, dan dalamnya nanti akan termasuk rahmat tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, ma istama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid, di majelis ta'lim. Yang pertama, ngapain sih mereka itu? Yatluna kitaballah, mereka itu memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, membahas Al-Quran. Yang kedua, wa yatadarusuna bainahum, dan mereka mempelajari ilmu-ilmu yang di antara mereka. Mereka berdiskusi tentang ilmu Al-Quran tadi. Illa, kecuali, di sini pahalanya. Illa, ada 4 setidaknya yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diturunkan kepada suatu kaum itu, dalam masjid itu, dalam majlis itu, ketenangan. Pasti dari majelis taklim akan menimbulkan namanya ketenangan. Jadi kalau ada majelis taklim kok dalamnya nggak tenang, ada keributan, kok bukan menimbulkan ketenangan tapi menimbulkan kegundahan, perpecahan, debat sini, debat situ, ini nggak terima, ini nggak terima, saling ngejek, saling itu yang ditanyakan, apa yang dibahas dalamnya? Apakah ilmu yang dibahas atau yang lain? Dan yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi dengan namanya rahmat Allah, dinaungi oleh rahmat Allah. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi dan akan dijaga oleh para malaikat. Sadar tidak sadar, lihat tak lihat, di sekitar kita, di sekitar majelis kita ini ada namanya ribuan malaikat. Ada yang mencatat amal kita, ada yang melindungi kita, tapi nggak terlihat aja. Kan bisa ngelihat ya? Nggak ada. Kalau kelihatan nggak jadi kita majelis, pulang semua.
saking gedenya. Dan yang keempat, ini yang istimewa, wa dzakaramullahu fi man 'indah. Dan Allah akan menyebutkannya orang yang datang ke Masjidil Haram ini di antara para makhluknya yang ada di langit, yang ada di sisinya. Ini istimewa. Kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Udah berapa orang yang di dunia ini terkenal, walakin majhulun fis sama, tapi di langit tidak terkenal sama sekali. Pengikutnya banyak di dunia, followernya terkenal satu dunia, bukan satu negara lagi, satu dunia terkenal. Tahu siapa dia, tahu ngapain aja dia. Walakin majhulun fis sama, tapi nggak terkenal sama sekali di akhirat. Di langit pun nggak ada yang tahu siapa dia ini. Wa kam min majhulun fil ardi, dan dah berapa banyak orang yang nggak terkenal sama sekali di dunia ini, nggak tahu siapa dia. Jangan satu dunia, satu desa pun nggak tahu siapa dia. Ngapain aja dia kegiatannya, ibadah apa yang dia lakukan. Walakin masyhurun fis sama, tapi satu langit tahu siapa dia. Siapa dia itu? Ya satunya ini, orang yang mau datang ke majelis ta'lim. Dzakaramullahu fi man 'indah. Allah akan menyebutkan dia di sisi makhluknya yang ada di langit. Jadi terkenalnya itu bukan level manusia lagi. Kalau level manusia kan biasa. Ini selangit tahu siapa dia, apa yang dia lakuin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah, sebenarnya banyak hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan majelis taklim. Ada yang lebih utama dari 1000 rakaat, lebih utama dari menjenguk orang sakit, dan banyak lagi. Enggak cuma satu. Dan mungkin itu yang saya sampaikan, cuma 4 keutamaannya. Jadi kalau tanya lebih mulia mana kita nih, datang ke majelis taklim atau mendengarkan Al-Quran, ya dibilang sebenarnya dua-duanya utama. Tapi kalau mau di lebih tinggi derajatnya mana, majelis taklim itu lebih tinggi karena dalamnya membahas tentang ilmu. Terus gimana saat kita bisa datang? Kita hujan contohnya nih, kita jauh, mala yudraku quluhu la yudraku quluhu. Sesuatu dalam Islam itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya, ya jangan tinggalin semua. Nggak bisa datang majelis taklim. Sekarang kan ada YouTube, ada Zoom, apalagi ada live streaming, udah banyak banget. Nggak perlu datang. Terus apakah pahala yang sama dengan orang yang datang? Kalau yang datang setidaknya dapat 4 keutamaan. Terus yang live streaming nih di YouTube, apakah dapat 4 juga itu? Kan mereka nggak berkumpul. Wallahu a'lam bishawab. Tapi setidaknya dia punya keinginan untuk menuntut ilmu, thalabil ilmi. Pasti ada pahala yang dicatat oleh Allah di situ. Entah dari kota yang dikorbankan, waktu yang dia korbankan, dari tulisan yang dia tulis, dari ceramah itu, pasti ada pahala di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian subuh kali ini. Semoga dengan terus kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah ini, kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.